اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surat Ali Imran ayat 101 sampai 102 sampai 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ولتكن منكم أمة
أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala aidan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala habibuna al-mustafa wa rasulikal murtada sallallahu alaihi wasallam ma qalla wa kafa khairum mimma aktsara wa alha au kama jaa fil hadis. Alhamdulillah jamaah ngaji pro yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada sahibul bait Mas Ridho dengan Kodani. Mudah-mudahan keduanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya diberikan sakinah, mawaddah, warahmah. Anak keturunannya dijadikan oleh Allah anak-anak yang membahagiakan Rasulullah SAW. Dan ujung harapannya mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Begitupun yang hadir di sini, doa yang sama, mudah-mudahan yang terpenting Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita di dunia ini tidak lama, hanya sebentar. Maka kehidupan kita yang sebentar ini itu butuh bekal untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bekal yang Allah terima itu bukan harta yang banyak, bukan pangkat jabatan yang tinggi, bukan kemewahan yang kita miliki, bukan. Tetapi
Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Sebaik-baiknya bekal untuk menuju kepada kehidupan yang selama-lamanya adalah takwa. Apa itu takwa? Takwa itu kata Nabi, imtithalu awamirillah wajtinabi nawahihi. Takwa adalah berusaha semaksimal mungkin mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan perintah Allah, untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maknanya takwa. Itu mungkin sering sekali saya sampaikan, orang takwa itu bukan orang yang istiqomah beramal, bukan. Orang takwa itu Allah mengatakan, wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang takwa itu kata Allah, wa idza fa'alu fahishatan, ketika mereka melakukan kemaksiatan, aw dzalamu anfusahum, atau mereka menzolimi diri mereka masing-masing, fastaghfaru lidzunubihim, mereka ingat Allah, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya takwa. Maka Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan definisi takwa, inna taqwa laisa fi hadzal kisah. Kata Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa Imam Ahmad bin Hanbal? Muridnya Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i? Muridnya Imam Malik. Siapa Imam Malik? Muridnya Sufyan bin Uyainah. Terus sampai kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal ini termasuk salah satu min madzahibil arba'ah madzahib, termasuk salah satu dari 4 imam madhab yang sudah diakui keilmuannya, yang sudah diketahui kewaroannya, kealimannya. Bahkan diriwayatkan dalam beberapa ikhbar, dalam beberapa cerita, bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal beliau hafal 1 juta hadis. Dan beliau selama hidup belum pernah melihat auratnya sendiri, ya, apalagi auratnya orang lain. Auratnya sendiri itu nggak pernah beliau lihat. Kalau Haji Ridho berapa kali lihat auratnya sendiri, apalagi pas lagi buang air besar gitu, diliatin, kok bentuknya aneh gitu kan. Makanya dalam riwayat, Imam Ahmad bin Hanbal termasuk salah satu dari 4 imam yang pernah berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di bil yaqdah, di dunia. Ya karena beliau nggak pernah melihat auratnya, kemaluannya. Nah, beliau mengatakan makna takwa, inna taqwa laisa fi hadzal kisah. Takwa itu bukan diukur dengan pakaian yang digunakan. Takwa tuh pakai bajunya Haramain. Oh, gua nih takwa nih, orang paling takwa, enggak. Atau saya pakai bajunya Retop, enggak juga. Atau pakai bajunya yang paling mahal di Mekah atau Madinah, enggak juga. Takwa tuh enggak diukur dari itu. Innamat taqwa ma waqarra fil qalbi. Kata beliau, takwa itu diukur dengan keyakinan dalam hati antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hati antum kepada janji Allah, bagaimana hati antum kepada janji-janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam hati kita ada keyakinan sempurna nih kepada janji Allah, maka namanya takwa kayak gitu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang kalian mengamalkan agama, beriman kepada Allah, kemudian kalian mengamalkan agama, mengikuti sunnahnya Rasulullah, maka Allah akan berikan surga tanpa hisab. Antum amalkan itu namanya takwa. Tetapi ketika hati antum terhadap janji Allah kok masih setengah-setengah, maka itu namanya bukan takwa. Ya, namanya bukan takwa itu kayak gitu. Kemudian wasaddaqahul amal wal fi'al, dibarengi dengan amal dan perbuatan. Takwa kayak gitu tuh. Ketika ada keyakinan kepada janji Allah, ketika ada keyakinan kepada janjinya Rasulullah, maka dipraktekkan dengan amal yang dia kerjakan tuh. Oh, Nabi mengatakan kalau saya bangun tidur, kemudian saya membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, wa zada du'a la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, barang siapa yang setelah bangun tidur baca doa tadi, maka dosanya diampuni, diangkat derajatnya oleh Allah, dimasukkan surga tanpa hisab. Antum amalkan, itu namanya takwa, itu namanya keyakinan kepada janjinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita nih beruntung sekali hidup di zaman akhir ini menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memang Masya Allah umat ini amaliyahnya itu seperti amaliyahnya orang-orang terdahulu. Ya, amaliyahnya orang-orang terdahulu itu akan ada pada umat ini. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, la tattabi'anna sunanal ladzina man qablakum shibron bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi juhri dhab. Kata Nabi, umatku ini akan mengikuti gayanya umat-umat terdahulu. Ya, sebagaimana tangan kanan melambai, maka tangan kiri ikut melambai. Tas, shibron bi shibrin. Wa dira'an bi dira'in. Kaki kanan melangkah, kaki kiri ikut melangkah. Hatta law dakhalu fi juhri dhab. Walaupun umat terdahulu masuk ke lubang semut misalnya, atau lubang binyawak, nanti umat ini pun akan masuk ikut-ikutan ke lubang binyawak juga. Di zaman dulu ada namanya kaum Nabi Lut. Benar gak? Ternyata umat ini pun ada seperti itu, yang waliya'udzubillah min zalik, mengikuti gayanya mereka. Mengikuti gayanya mereka. Makanya hatta la dahulu fi juhri dhab, kata Nabi, kalaupun umat terdahulu ada yang masuk ke lubang ular, maka umat ini pun ada yang ikut masuk bersama mereka, seperti mereka. Jadi jangan heran ketika nanti misalnya ada komunitas gay, LGBT, ya, kemudian orang yang menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki. Dulu pernah ada. Dan ini adalah janji dari perkataannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa nih umat ini merosot nih? Kenapa ini? Kenapa seperti ini? Maka ya memang sudah nasnya Allah Subhanahu Wa Taala dan sudah nasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus berpegang teguh dengan ilmu, kita harus berpegang teguh dengan ulama. Supaya apa? Supaya kita tuh nggak terbawa dengan hal-hal yang seperti itu. Kenapa orang tuh terbawa dengan perkara-perkara yang baru seperti itu, yang menyesatkan, dolun mudil? Karena salah satunya, faktor utamanya, tidak mau duduk dalam majelis-majelisnya ulama, nggak mau duduk dalam majelis taklim. Padahal duduk dalam majelisnya ulama itu termasuk bagian dari kewajiban kita, bahkan perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW bersabda, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Wajib bagi kita untuk senantiasa mendengarkan nasihat-nasihatnya ulama. Wajib tuh. Jadi kalau ada orang tuh nggak duduk dalam majelis ilmu, nggak mau mendengarkan nasihatnya ulama, bisa dipastikan orang itu akan terjerumus dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan umat ini macam-macam, Mbak. Ya, umat ini macam-macam sekali, Masya Allah. Makanya kata Nabi SAW, beliau mengatakan akan terjadi kepada umatku satu kelompok yang umat-umat terdahulu nggak mengerjakannya. Ya, umat-umat terdahulu tuh ketika kalau seumpama umat-umat terdahulu hidup di zaman ini, mereka bingung. Ya, ada orang bisa bahasa semut gitu kan. Ketemu sama malaikat Jibril, dikontrak sama Allah 40 hari. Bisa memberikan syafaat kepada untuk orang-orang yang baru mati supaya nggak dicanya oleh malaikat Munkar Nakir. Loh, siapa dia? Ya, siapa dia? Orang tuh kalau takwanya sempurna nggak akan ikut-ikutan kayak gitu. Makanya ketika umat terdahulu, kata Nabi, atau bagian dari sahabat-sahabatku bangkit hidup di zaman umat ini, maka mereka akan mengatakan, itu aneh banget ya orangnya Rasulullah. Jadi umat ini sudah merosot, sudah ambruk. Ya, kenapa umat ini merosot? Faktornya ketiga, kata Nabi.
Yang pertama, Nabi mengatakan, idza azzamat ummatid dunya nuziat minha haibatul Islam. Ada nuziat, ada nuzi'ah dalam riwayat. Ya. Dulu yang saya hafalkan nuzi'a minha haibatul Islam. Yang pertama tuh umat ini merosot karena terlalu cinta dunia. Efeknya apa kalau sudah cinta dunia? Nuzi'a, dicabut sama Allah. Haibatul Islam, kehebatan Islam. Udah nggak ada lagi harganya Islam saat ini. Di mana-mana Islam tuh wa'aliyahudzubillah min zalik, diinjak-injak, disudutkan, dicaci maki. Itu kenapa? Ya karena umat ini sudah ambruk. Udah bukan lagi merosot ini, ambruk udah. Udah kalau ibarat bangunan mah tuh udah nggak ada lagi bangunannya, udah pokoknya kena tsunami atau kena gempa udah ambruk. Nah, dikarenakan sebab pertamanya adalah terlalu cinta terhadap dunia. Orang tuh kenapa cinta dunia? Karena tulul amal, panjangnya angan-angan. Sehingga efeknya apa? Ketika dia sudah cinta dunia, panjangnya angan-angan, ujung-ujungnya karahiyatul maut, pasti takut sama mati. Padahal dulu Haji Ridho telah menyampaikan dalam bayannya, saya ingat banget di Al-Mu'idhah 4 bulan lalu, ya, menjelaskan tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ Nabi mengatakan, man asbaha wad dunya akbaru hammahu. Barang siapa yang di waktu pagi dan dunia menjadi tujuannya, Masya Allah, ingat-ingat nih. Barang siapa di waktu pagi bangun tidur, kemudian dunia lebih besar dalam keinginannya, falaisa minallahi fi syai'in, maka dia tidak akan mendapatkan apapun dari Allah. Ya, wa alzamallahu qalbuhu arba'a khisalin, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 4 penyakit dalam hatinya. Nih, bangun tidur yang dia pikirkan dunianya lebih besar daripada keinginannya, maka dia tidak akan mendapatkan apapun, bahkan Allah akan memberikan 4 penyakit kepadanya. Nah, sebelum kita bahas hadis ini, kita mau tahu dulu definisi dunia itu apa. Dunia itu, kata Imam Suyuti, ad-dunya syai'un alladzi la yasilu bil akhirah. Segala sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan akhirat namanya dunia tuh. Hati-hati nih. Ya, dunia tuh kata Imam Suyuti, alladzi ad-dunya syai'un alladzi la yasillu bil akhirah. Segala sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan akhirat. Hati-hati. Ya, kadang-kadang kita ini bekerja tapi sampai meninggalkan kewajiban. Ya, dalam riwayat dikatakan, ma qalla wa kafa khairum mimma katsura wa alha. Sedikit mencukupi lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Tuh. Nah, kita kan pengennya banyak, tapi sampai lupa semuanya, bener nggak? Padahal ini nasihat tuh tegas banget dari Nabi. Nih saya ulangi, ya. Ma qalla wa kafa khairum mimma katsura wa alha. Sedikit mencukupi lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Iya, alhamdulillah dapat uang hari ini 500.000, tapi subuhnya nggak kesiangan, zuhurnya ada di masjid, asarnya bisa berjamaah, kumpulnya sama orang-orang soleh. Itu lebih baik, Pak. Khairum mimma katsura wa alha, kata Nabi. Daripada antum dapat 50 juta tapi subuhnya kodok. Emang ente tahu nggak apa orang yang ancaman buat orang kodok yang lalai? Ya, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka satu hukum. Satu hukum itu sama dengan 80 tahun. Satu hari di dunia sama dengan 1000 tahun di akhirat. Apalagi yang kalau sampai melalaikan lewat waktunya. Nabi bersabda,
man jama'a baina sholataini min ghairi udrin faqad ata baba min abwabil kabair. Barang siapa yang sengaja meninggalkan sholatnya sampai terlewat waktu sholatnya, maka namanya tercatat dalam neraka jahanam. Sibuk nih dagang, sibuk nih kita proyek, sibuk nih ngurusin pekerjaan, tiba-tiba azan asar. Ya Allah, udahlah qada aja. Qada. Antum mau tobat kayak apapun sama Allah, kalau udah urusannya hana alai salat fahuwa indallahi ahwan, maka antum hina di hadapan Allah. Kalau kata Kiai Uzairon, guru saya mengatakan, kalau kamu pengen tahu derajat kamu di hadapan Allah, maka lihat bagaimana ketika kamu dengan waktu sholat kamu. Hati-hati itu. Kata Syekh Hikam nih, kata Syekh Hikam. Barusan tadi pagi saya sampaikan dalam Nasoil Ibad sama jamaah. Baru saya hafalkan. Ala qatuka alallah. Ya. Ala qatuka alallah. Kedekatan hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah aksaru min najahika, termasuk bagian dari keberhasilan dunia kamu dan keberhasilan akhirat kamu. Jadi kedekatan kita dengan Allah itu termasuk bagian dari tanda merupakan keberhasilan dunia kita dan keberhasilan akhirat kita. Awamilan najahika. Jadi jangan dikira antum dapat dunia sementara antum jauh dari Allah, malah antum itu, wah saya dapat keuntungan besar. Enggak bro, itu istidraj. Nikmat tapi berupa azab. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin, kata Allah. Ente enggak tahu. Itu nikmat. Ya, antum bilang nikmat, tetapi itu azab, kata Allah. Iya, bagaimana Ustaz Ghifari ayatnya, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idzahum mublisun. Ketika mereka lupa dengan harta yang telah aku berikan kepada mereka. Wah, dibukakan pintu rizki selebar mungkin sama Allah, seluas mungkin, Masya Allah. Gak pernah kalau dia minta tuh gak pernah gak dikasih. Wah, mobil punya, harta berlipat ganda, istrinya cantik, anak sekolahnya tinggi. Hatta idza farihu bima utu, kata Allah. Akhirnya mereka lupa dengan apa yang aku kasih. Akhirnya apa? Meninggalkan kewajiban-kewajiban. Akhadnahum, diambil lagi sama Allah, baru nangis, nyungsep ujung-ujungnya. Curhatnya ke Ustadz, doain saya. Ketipu 250 juta. Iya. Kalau kata Pak Haji Ridho, masih miskin udah songong sama Allah. Bagaimana kaya? Iya. Malah makin lupa. Makanya agama tuh jangan dijadikan nomor 2. Itu nasihatnya Amir sama kita semua. Agama tuh jangan dijadikan nomor 2. Kata Sayyidina Ali, lau aslahu dinahum la aslahallahu dunyahum. Kalau kamu memperbaiki agama kamu, maka pasti Allah akan memperbaiki dunia kamu. Percaya nggak ini, Pak? Yang bilang nih siapa nih kayak gini tadi barusan? Sayyidina Ali. Siapa tuh Sayyidina Ali? Siapa? Sahabat Nabi, ya kan? Termasuk asyratul mubasysyarah bil jannah min khulafair rasyidin al mahdiyyin. Mantunya Rasulullah. Masya Allah. Yang Nabi mengatakan, ana madinatul ilmu aliyun babuh. Aku adalah gudangnya ilmu, kuncinya adalah Ali, pintunya adalah Ali. Beliau mengatakan, lau aslahu dinahum la aslahallaha dunyahum. Kalau anak-anak ngaji lo memperbaiki agamanya, demi Allah, Allah akan memperbaiki dunia antum. Jadi kalau waktu bayan hidayah jam habis asar, jangan datangnya jam 7 pagi besoknya. Ini bayan hidayah, yang datang Amir Andi, Haji Ridho, Kodani yang datang. Yang secara duniawinya udah aman semua lah. Nah kita yang gak aman datangnya jam 10 malam, jam 11 malam. Bagus sih kalau masih istighfar mah ya.
Yang parah tuh yang nggak istighfar, yang nggak tobat. Ini merosot nih umat nih. Iya. Mau minta sama Allah, mau minta dunia dicukupin, tapi nggak mau mendekat dengan Allah. Kan gitu kan. Secara dunia aja kalau kita dekat sama bos, bener nggak? Secara dunia, maka bos akan memberikan bonus-bonusnya kepada kita. Loh sekarang secara akhirat, kalau bos tuh mungkin bisa kadang-kadang bosen dia. Gua kasih mulu, males bosen udah. Tapi kalau Allah mah enggak pernah bosen. Antum mau senakal apapun hidup antum, mau semaksiat apapun antum, kalau antum datang kepada Allah, Allah nggak pernah mengatakan tidak. Allah nggak pernah mengatakan tidak. Makanya seorang ulama mengatakan Allah, 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 malana maulan siwallah, kullama nadaitu ya Rabb, qala ya abdi anallah. Ketika seorang hamba mengatakan Allah, Allah, ya Allah, dengan mengangkat kedua tangannya, Allah mengatakan akan menjawab, qala ya abdi anallah. Apa? Kamu minta apa? Kamu butuh apa? Nah, kita songong masih sama Allah. Bener gak? Sholat masih main-main. Iya, Masya Allah. Perkara paling penting tuh sholat, masih berani main-main. Masih berani main-main. Makanya bukan lagi merosot ini, ambruk ini umat sudah. Kenapa? Karena cinta dunia. Yang pertama, ya, hamman la yang qati'u anhu abada. Ini pernah disampaikan sama Pak Haji dulu di Almu itu, makanya saya kutip lagi. Ya, orang tuh kalau sudah cinta dunia, dia nggak mendapatkan apa-apa dari Allah, bahkan Allah akan berikan 4 penyakit dalam hatinya. Yang pertama, hamman la yang qati'u anhu abada, kebingungan ya, kebingungan yang tak pernah putus. Sumpah aja hidupnya. Nauzubillah min zalik. Tadi pagi saya sampaikan, dalam Nasuhul Hibat, apa? 3 ciri, 3 tanda orang tuh cinta dunia. Kata Syekh Nawawi apa? Pertama, ayo tadi pagi. Saya nggak nanya yang nggak subuh nggak ada tadi. Ayo, hah? Yang pertama nih kata Syekh Nawawi, cuman saya lupa mufradatnya, bahasa Arabnya. Yang pertama kata Syekh Nawawi, 3 tanda orang tuh cinta dunia. Semoga ini nggak ada sama antum semua. Ya, pertama, cemas dengan takdir yang belum datang. Cemas dengan sesuatu yang belum terjadi. Pernah begitu nggak, bapak-bapak? Enggak, emang sering, tiap hari begitu. Sering. Ada tunjangan masa depan. Emang masa depan kita apa sih? Masa depan kita masa tua. Antum kalau masa depan masa tua, lihat Pak Haji Pri. Iya, kayak Pak Haji Pri kita, berarti masa depan kita tuh. Pak Haji Pri yang setiap jam minum obat tuh masa depan kita nih. Bener gak? Kalau masa depan kita secara dunia adalah kan untuk tunjangan masa kalau ditanya, masa depan apa sih? Biar enak masa tuanya. Oh, lu lihat aja orang-orang tua sekarang, ada yang enak nggak? Bangun udah susah, per 1 jam sekali minum obat, kadang-kadang urut-urut lagi. Kenapa? Asam uratnya kambuh. Masa depan tuh. Yang muda aja ya. Iya, masa itu namanya masa depan. Bukan. Masa depan itu adalah kubur. Itu masa depan kita yang nyata, bener gak? Iya, masa depan kita tuh belum tahu kita. Umur saya ini sekarang 34. Sampai nggak kepake ke umurnya Pak Haji Pri 71. Nggak tahu kan? Makanya itu. Yang pertama adalah kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Nasuhul Hibat nih. 3 tanda orang dikatakan cinta dunia. Yang pertama, cemas dengan sesuatu yang belum datang. Pikir tuh. Yang kedua, menyesal dengan sesuatu yang telah terjadi. Kenapa harus begini? Kalau seandainya saya nggak melakukan itu, nggak mungkin. Kalau saya kemarin keluar 3 hari sungguh-sungguh, mungkin nggak terjadi seperti ini. Dia sesali itu. Kalau saya datang ke pengajian,
nggak mungkin kayaknya kayak begini. Aduh, ini di WhatsApp, di handphone saya ini, di WhatsApp ini. Wah, ada banyak WhatsAppan dari anak-anak bengkel Hadir Ngaji Pro. Doain ya Tat, lagi nggak bisa pengajian, mumet nih kepala. Ada yang minta kerjaan. Loh. Minta kerjaan kok ke saya, lo bingung jadi. Aduh, ya Allah. Yang kedua apa tadi? Yang kedua? Menyesal dengan sesuatu yang terjadi. Padahal Nabi mengatakan, fa idza fa'altu kada wa kada la taqul kada wa kada. Itu Rasulullah pernah marahin Sayyidatina Aisyah. Sayyidatuna Aisyah, ibunda kita Ummahatul Mukminin tuh agak sedikit menyesal dengan takdir yang sudah lewat. Coba seandainya nggak begini, nggak mungkin terjadi kayak gini nih. Maka Rasulullah mengatakan, la taqul kada wa kada wa idza fa'altu kada wa kada. Kamu jangan bilang begitu. Udah. Tapi lakin quli qadarullah ala ma syaa fa'al. Qadarullah. Salah saya ini. Ini salah saya. Ya Allah. Ini kita nih nggak memperbaiki umat yang di luar, masih memperbaiki umat yang ada di Ngaji Pro dulu ini. Gimana supaya kembali lagi nih kita nih, semangat kita, jazbah kita nih. Ya, jangan datang pusing, stres. Giliran punya usaha lupa lagi ngaji, nanti giliran usahanya ambruk lagi datang, ujung-ujungnya minjem duit gitu kan. Nah itu. Kemudian yang ketiga, ada capek yang tidak ada ujung, kata Syekh Nawawi. Capek nggak Pak? Makanya ada tuh ahbab tuh, kakek-kakek tua bilang, kalau kau kejar dunia, katanya, pasti kau tak dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti tak puas. Kalaupun puas, pasti taklah. Betul nggak? Nabi mengatakan, kalau seumpama ada seorang hamba di dunia, dia sudah mendapatkan emas sebesar satu gunung, maka dia akan berusaha untuk mendapatkan emas untuk seperti gunung yang kedua. Hatta laudiani, kata Nabi. Terus begitu. Sampai mulutnya tersumpal dengan tanah baru selesai. Selesai nggak kalau kayak gitu? Selesai. Ditidurin, diazanin, dimandiin, baru selesai lo. Baru tinggal menyesal aja, menyesal. Waliya'udzubillah min dzalik. Nah, 3 itu pagi barusan saya dapat dalam Nasha'il Hibat itu. Ya, cemas dengan sesuatu yang belum terjadi, menyesal dengan takdir yang sudah terjadi, capek yang nggak ada ujungnya. Benar nggak? Mau sampai kapan kita? Nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Dunia ini Masya Allah. Nabi mengatakan, la yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnah. Tidaklah yang tersisa di dunia ini kecuali 2, kata Nabi. Yang tidaklah dunia ini yang tersisa kecuali hanya 2. Illa bala'un wa fitnah, bencana dengan kalau enggak antum dapat musibah, kalau enggak antum terkena fitnah. Udah itu aja. Paham ya? Kemudian kata Nabi yang kedua, wa syughlan la yatafarragu minhu abada, kesibukan yang tidak berujung. Kesibukan yang tidak berujung. Masya Allah. Orang ahli dunia tuh, kalau sudah nggak dapat dunianya maka dia pusing. Tapi kalau orang ahli agama, makin tua kiai-kiai maka makin dihormati. Masya Allah. Ya, apalagi kalau dunianya nggak dia perbaiki dengan agama. Maliya'udzubillah min dzalik. Terus yang ketiga, wa faqran la yablughu ghinahu abada. Apa itu yang ketiga? Kebutuhan yang tidak terpenuhi. Wa faqran la yablughu ghinahu abada. Enggak pernah terpenuhi, enggak pernah dapat. Yang terakhir, yang keempat, wa amlan la yablughu muntahahu abada, khayalan yang tidak berujung. Nauzubillah min dzalik. Makanya di antara untuk memperbaiki ini umat yang sudah amburadul seperti ini, maka Imam Malik mengatakan, apa Ustaz? La yasluhu akhiru hadil ummah illa bima saluha awwalaha.
umat ini, kuncinya nih, kunci supaya umat ini bisa jadi baik lagi, tidak akan pernah bisa dicetak menjadi umat terbaik, umat yang baik, kecuali mengikuti jalannya para sahabat. Pertanyaannya, kenapa sahabat sukses? Jawabannya 3. Kata Maulana Ilyas. Ini saya buka dalam kitab Lisanul Dakwah tadi, habis maghrib. Yang pertama, para sahabat menyadari tanggung agama itu adalah tanggung jawab saya. Tuh, dalam kitab Lisanul Dakwah. Ya, karyanya Syekh Inamul Hasan Al-Kandahlawi. Kenapa para sahabat sukses? Sehingga Imam Malik mengatakan tidak akan bisa baik umat ini sebelum mengikuti arahan-arahannya para sahabat. Kenapa kita harus mengikuti para sahabat? Kenapa kita harus mengikuti jalannya para sahabat? Kenapa para sahabat sukses? Karena 3. Yang pertama, dalam kitab Lisanul Dakwah, para sahabat menyadari kalau agama adalah tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab orang lain. Kalau kita nggak gitu, Pak. Kalau kita kadang-kadang ngelihat teman kita maksiat, kita diem aja. Seorang ulama mengatakan, as-sakitu anil haqqi kasyaitonun ahros. Diam terhadap diam terhadap kemungkaran seperti setan yang sedang bisu. Ya. Jadi kalau seumpama kita melihat kemungkaran kalau kita diam, berarti kita ini seperti setan yang bisu. Waliya'udzubillah min dzalik. Maka tanggung jawab agama adalah tanggung jawab saya, bukan kamu, tapi tanggung jawab katakan saya. Sehingga agama itu harus wujud dalam diri saya, dalam diri teman saya, dalam diri istri saya, dalam diri anak-anak saya. Maka para sahabat kayak gitu. Ketika Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq pertama kali beliau masuk Islam, beliau bertanya kepada Nabi, apa yang harus saya kerjakan ya Rasulullah? Ya, akhirnya keesokan harinya Abu Bakar membawa 14 orang masuk Islam. Umar mengatakan dengan perkataan yang sama. Beliau besoknya membawa beberapa orang masuk Islam. Kenapa? Karena agama adalah tanggung jawab saya. Ini nih cara yang paling tepat tuh ini, seperti ini, memperbaiki umat tuh ini. Ya. Yang kedua, istimaiyat dalam amalnya Rasulullah. Bareng-bareng mengikuti sunnah Nabi. Amal-amalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenalkan ini umat kepada cara gaya hidupnya Nabi. Makanya alhamdulillah teman-teman yang sudah keluar itu ada muzakarah 24 jam kesehariannya Rasulullah SAW. Alhamdulillah kami di Al-Mu'idhah sudah hatam baca berapa? 184 sunnah kesehariannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara Nabi masuk WC? Kenapa? Karena apapun yang dilakukan oleh Nabi, kalau kita ikut, itu adalah menjadi ladang amal atau pahala. Para sahabat tuh bener-bener ikut Nabi itu udah bukan lagi ittiba, iqtida. Apa yang Nabi kerjakan, dia kerjakan. Seorang sahabat namanya Anas bin Malik melihat Nabi makan labu. Melihat Nabi makan apa? Labu. Padahal pada waktu itu Sayyidina Anas bin Malik nggak senang dengan labu. Tapi ketika beliau melihat Nabi makan labu, beliau mengatakan, tidak ada makanan yang paling aku suka melainkan labu. Nah, kalau kita ngamalin sunnahnya masih cari yang enak-enak, bener nggak? Iya, masih cari yang enak-enak, yang sesuai hawa nafsu. Tapi sih masih alhamdulillah kalau kayak gitu, masih mengamalkan sunnah, nggak ninggalin banget. Yang penting masih mengamalkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Abdul Wahab Ad-Dabbaq beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan
min ashabi Muhammad. Tidak pernah aku melihat orang yang serius cintanya kepada Nabi melainkan para sahabat yang betul-betul cinta kepada Nabi. Betul, Pak. Para sahabat tuh cintanya sama Nabi ya topol-polan udah. Siapa aja kalau udah sudah mengikrarkan keislamannya di hadapan Rasulullah, udah pasti habis-habisan buat Nabi. Gak mikir yang lain-lain. Sumpahnya para sahabat tuh, demi bapak dan ibuku aku korbankan untuk engkau ya Rasulullah. Engkau mau apa dari bapak dan ibuku? Kalau seandainya kau katakan penggal bapakku, maka akan aku penggal bapakku ya Rasulullah. Jadi mengalahkan cintanya dirinya sendiri demi mendapatkan ridhonya Allah melalui cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenalkan ini umat nih, maka akan baik nih umat nih. Kita bawa nih umat kepada amal-amalnya Rasulullah. Udah nggak ada cara yang paling tepat udah, melainkan cara-cara yang dibawa diajarkan oleh ulama-ulama kita, ya, oleh para masyayikh kita dalam usaha agama ini. Kenalkan, ya, orang ketika sudah keluar misalnya, masya Allah, yang tadinya minum diri sekarang sudah duduk, dengan dia mengatakan ikut Nabi. Tadinya minum makan pakai tangan kiri, kemudian dia pakai tangan kanan, ikut Nabi. Masuk kamar mandi menutup kepala juga ikut Nabi. Itu ada ternyata dalam kitab yang di Al-Maidah itu. Kebiasaan Nabi. Nabi kalau masuk kamar mandi, maka beliau menutup kepalanya dengan kolan suah, dengan pecinya. Cuman diralat ini, memang dimasukin YouTube. Jadi nggak dibalik, kan ada muzakarah yang dibalik tuh. Itu nggak usah dibalik juga tuh Ustaz. Aneh tuh. Nah, tolong disampaikan kepada karkun dunia. Ya, nggak usah dibalik juga. Ini semoga dipotong nih, bagus ini videonya, sampaikan nanti, kirim ke teman-teman. Itu nggak usah ada balik-balik, karena kita dapat muzakarah tuh dibalik katanya kalau masuk kamar mandi tuh gini. Jadi aneh kalau dibalik tuh jadinya. Udah gitu pas itu lupa misalnya, pas sholat, pas bayan lagi kan. Wes ini orang jamaah tabligh angel, pakai peci terbalik begitu. Madorot tuh jadi banyak. Betul ya Allah. Iya, madorot tuh jadi banyak. Akhirnya orang yang tadinya seneng, udah ngawur, akhirnya bilangnya apa? Wah, ini udah hari kula ada ini. Ini udah wali kayak gini, udah wali ini. Iya. Ya, Nabi itu pakai bajunya duduk. Saya lihat alhamdulillah teman-teman nih di ngaji Flow nih udah ada yang mengamalkan pakai baju duduk, masya Allah. Mudah-mudahan Allah terima semua teman-teman semua tuh. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Kita bawa nih umat kepada jalan Nabi, ini cara yang paling tepat kita bawa nih. Dengan dihadirkan duduk dalam majlis-majlisnya ulama, kita gerak, ya gerak, datang ke mereka-mereka. Ya, kita disebut oleh Allah dengan sebaik-baiknya umat. Kalau kata Ustaz Abdul Somad, bukan karena haji yang setiap tahun kita berangkat, bukan karena umroh setiap bulan 2 kali kayak Ustaz Ghifari berangkat, bukan. Ustaz Ghifari kan sebulan 2 kali berangkat umroh. Ya kan? Bang Evan yang usahanya pagi habis-habisan buka kafe jam 3, tutup jam 3 pagi, belum berangkat. Ustaz Ghifari sebulan 2 kali berangkat. Bukan karena itunya, ya, bukan karena sedekahnya, tapi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang membedakan kita dengan umat lain tuh, Pak, adalah mengajak kita kepada kebaikan kepada saudara kita. Kalau umat-umat terdahulu tuh enggak. Jadi umat terdahulu tuh kalau pengen ngajak baik, itu harus jadi nabi dulu. Iya, seperti Nabi siapa? Sepupunya Nabi Musa? Nabi Harun. Ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Firaun, maka Nabi Musa usul, bagaimana kalau saya bawa Harun? Kata Allah, waj'al waziram min ahli Haruna akhi. Ya udah, bawa Harun, tapi dia saya angkat terus jadi nabi. Lo jamaah tabligh, ngaji Flow bengkel hati, ngajak kebaikan nggak perlu jadi nabi. Ntar gue takutnya agak keluar 3 hari pun jadi nabi lagi. Ini nggak ada Aji nih. Aji lagi sibuk sekarang dia. Nggak ada dia, sibuk dia. Mas, iya, nggak jadi nabi, nggak sibuk jadi nabi, sibuk jadi nabi gitu.
sibuk jadi nabi. Masya Allah. Jadi kita nih mengajak kebaikan tuh termasuk bagian dari akhir umat, khairu umat. Maka cara memperbaikinya supaya umat ini kembali kepada jalannya, jalan yang lurus adalah kita kenalkan ini umat kepada cara hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian yang ketiga, hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah itu adalah berpindah dari satu perkara yang buruk menuju kepada perkara yang baik. Itu hijrah namanya tuh. Jadi hijrah itu bukan hanya berpindah tempat dari Kapuk ke Kembangan, itu bukan. Itu bagian dari hijrah juga. Tapi hijrah yang sesungguhnya adalah antum hijrah memperbaiki hidup antum yang kemarin keluarnya nggak sungguh-sungguh, bayan hidayahnya nggak datang yang waktu yang tepat, maka bulan besok antum dipanjangkan umurnya, maka hijrah. Allah. Perbaiki. Oh iyalah, pokoknya udah pengen mendahulukan agama dulu. Biar kemarin kata Muhtadudin, abinya Daniel, dia mengatakan nasihatnya Sayyidina Ali, kalau kita memperbaiki agama kita, Allah akan memperbaiki dunia kita. Nah, itu tulis tuh pakai tinta emas tuh nanti. Kalau kita memperbaiki agama kita, Allah akan memperbaiki dunia kita. Ya, insya Allah ya. Insya Allah. Makanya kata Syekh Hikam juga begini. Kalau kamu belum bisa mengalahkan Mas Ridho dengan dunia kamu, maka kalahkan dia dengan akhirat kamu. Ini jangan sampai dunianya kalah, akhiratnya juga kalah juga. Bener ya? Iya. Teman-teman kalau keluar 3 hari kan, setengah 4 jam 3 udah mandi Mas Ridho duluan. Yang lainnya belum pada mandi. Ya kan clear 3 hari baik. Kan gitu kan. Masya Allah. Kemarin baca Nasuhul Ibad lagi, Nabi SAW bersabda, kalau ada 2 hal dalam hidup kamu, perkara ini, maka kamu termasuk dicatat bagian orang yang sabar, orang yang syukur, orang yang ahli zikir. Yang pertama kata Nabi, coba siapa yang kemarin ngaji Nasuhul Ibad pagi, yang ikut sama saya? Goh, apa goh yang pertama? Melihat dunia orang yang di bawahnya, maka Allah tidak akan mencatat menjadi orang yang syukur. Jadi gampang antum kalau pengen dikatakan dicatat orang yang syukur sama sabar tuh gampang. Antum harus ngelihat urusan dunia jangan sama orang yang di atas. Lihat sama orang yang di bawah. Paham ya? Yang kedua, urusan akhirat antum jangan lihat ke bawah, tapi lihat ke atas. Kenapa Ustaz Gifarid hafal Quran, gua nggak hafal Quran? Antum kalau ngelihat Mas Ridho aja, ngejar Mas Ridho, nggak akan ketemu, nggak akan dapat juga. Maka antum tidak tercatat dalam Lauhul Mahfuz sebagai orang yang syukur, sebagai orang yang sabar. Itu kata Nabi. Masya Allah. Makanya alhamdulillah Pak, teman-teman, kami di Al-Mu'idh itu setiap pagi abis Yasin Istighosah satu baca Nasuhul Ibadnya Imam Nawawi itu. Itu majlab semua tuh nasihat-nasihat tuh. Jadi pagi-pagi itu kita sebelum kerja itu dapat nasihat dulu. Jadi menghilangkan kestresan sedikit aja lah gitu lah. Kayak Bang Dikin belum kayak bayar kontrakan gitu kan. Nah, Kukuh juga belum bayar kontrakan, Kukuh mah aman, udah aman. Aman katanya Mas. Aman. Masya Allah. Berkah kata Kukuh. Dulu di pabrik gak bisa beli motor, gak kawin kerja. Gak kawin-kawin. Berangkat jam 5:30 dia katanya. Gak kawin, giliran sekarang ikut ustadz. Mau kawin. Terus. Allahu Akbar. Insya Allah. Nauzubillah min zalik ya. Minta perlindungan kepada Allah. Iya, alhamdulillah. Kerja dari jam 5 pulang jam 9 ya kan. Makan enak, enggak kepanasan, duit punya katanya. Itu lagi-lagi
Kalau kata Amir Andi itu agama solusi, Tat. Itu pertama kali ketemu saya sama beliau tuh, agama tuh solusi bener. Ente kalau menjadikan agama sebagai solusi, insya Allah solusi semua. Nikah tuh kan bagian dari agama, jadi jangan takut nikah karena nggak punya uang. Nah, itu ngangguk-ngangguk aja yang belum nikah itu. Karena saya tanya anak-anak yang belum nikah nih, apa alasannya? Uangnya bagaimana? Loh. Taruhan tapi nggak dinikahin, pacaran aja. Ente mau cari yang bagaimana, Bang Ilham? Kan sama-sama punya lobang semuanya. Itu aja kan. Kalau kata Maulana Basir, yang bahasa Jawanya apa ya? Yang penting duwe lobang. Yang penting duwe bolongan. Sing penting duwe bolongan. Saya punya Maulana ngajar Bukhari saya. Namanya Maulana Basir ya. Maulana Basir. Mungkin teman-teman Temboro di sini tahu. Itu alimnya bukan main, tapi kocaknya pol-polan. Kalau ngajar tuh nggak pernah kayak Gus Bah gitu, ketawa tapi galak. Nah, jadi apa kalian memilih apa katanya setelah daurah ini? Ada yang mau nikah. Coba sebutkan kriterianya. Wah, terlalu mumet katanya. Sing penting duwe bolongan. Wis, podo-podo angete katanya. Lah iya kan? Bener. Yang penting anget kata Maulana Basir itu. Mati. Masya Allah, itu guru saya itu Maulana Basir tuh, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa itu. Habis no? Iya. Siap. Sing penting anget teh. Wis lali rasa. Emang anget Mas? Anget emang? Gue anget ya kok? Kasihan habis. Hah? Udah amat kata kuku. Amir. Nggak mau nanya Amir lah. Kalau nanya Amir nanti makin panjang. Lanjut. Panjang. Masya Allah. Yang ketiga adalah hijrah. Hijrah itu tadi sempurnanya hijrah adalah memperbaiki hal-hal yang belum kita perbaiki menjadi lebih baik. Coba belajar, niatkan dari sekarang. Kita harus jadi orang yang gak zolim. Ya, waktunya ngaji plo ya kita ngaji plo. Waktunya kita keluar 3 hari ya keluar 3 hari. Nanti Allah perbaiki tuh dunia kita tuh, pasti Allah perbaiki dunia kita tuh. Nggak mungkin enggak. Nah, kemudian kalau umat ini bobrok, maka Allah akan memberikan kepada kita 4 masalah besar. Ini saya ambil dalam kitab Besar Dakwah ya. Yang pertama, runtuhnya hidayah terhadap orang kafir. Bagaimana orang kafir mau dapat hidayah sementara yang Islamnya aja nggak sholat? Gimana sih lu ya kan? Islam tapi nggak sholat, bagaimana lu mau ngajak gua sholat? Nauzubillah, nggak akan ada lagi Allah berikan hidayah kepada mereka. Runtuh hidayah tuh. Nah kalau dulu para sahabat jalannya aja mereka beliau pede mengatakan begini, kunu mislana, jadilah kamu seperti kami. Sahabat tuh. Kalau kita kunu mislana, tapi lu ngebagi-bagi tajil bareng ngerokok kok. Ada salah satu ormas pernah kolaborasi sama Al-Mu'idhoh. Kita dari ormas A, yang gak saya sebutin karena ini ormas besar. Besar banget ini ormasnya. Pimpinannya juga pimpinan besar lah pokoknya. Udahlah, gak usah makin jauh nanti. Bagi-bagi takjil, bagi-bagi baik. Dari ormas jangan. Dari berapa? Kita nyiapin 400 box makanan siap. Dibagi dari jam 4 sore. Tapi sembari gini. Takjil gratis. Ini apa yang ngomong begini? Buat yang puasa, yang nggak puasa zolim. Saya bilang sama kuku ente aja yang bagi, gue malu. Ente aja gue yang bagi, nggak ada, gue nggak malu dah. Akhirnya musyawarah nggak ada lagi, tahun depan bareng-bareng sama mereka lah udah. Iya sembari ngerokok, megang es teh manis, es teh Solo itu. Udah gitu dia ngomong. Buat yang puasa, yang nggak puasa zolim. Dirinya ngerokok.
Oh ya. Coba mau bilang kunu mislana, jadilah kamu seperti kami. Ya, kunu mislana. Innalillahi. Kalau para sahabat kunu mislana, jadilah kamu seperti kami. Langsung ngelihat jalannya aja orang kafir bisa masuk Islam loh. Ada seorang ulama, Kiai Uzeron sering sampaikan itu. Nama anak antum yang nggak jadi siapa? Yang saya kasih? Nama saya kasih nama anak antum? Muhammad Ashraf Ali Tanwi. Syekh Muhammad Ashraf Ali Tanwi. Kata Kiai Uzeron, beliau tuh asli orang India, wali di zamannya. Beliau tuh nggak pernah berbicara, jalannya aja setiap jalan orang yang melihat beliau berjalan maka orang itu pasti masuk Islam. Baru kunu mislana. Orang-orang kafir tuh melihat jalannya Maulana Ashraf Ali Tanwi, maka itu langsung seketika setiap perjalanan tuh kata Kiai Uzeron, Allah yarham, beliau mengatakan beliau tuh berjalan setiap hari 10.000 orang masuk Islam melihat jalannya beliau. Nah kalau kita kunu mislana, tapi lu nggak sholat, ya kan waktunya azan Jumat, ente masih mikir begini mencatur nih. Kunu mislana, bagaimana kamu mau jadi seperti kami? Akhirnya umat tuh kalau sudah rusak, maka runtuh hidayah untuk orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, runtuhnya perbaikan atas kehidupan orang-orang Islam. Iya, orang tuh kalau udah merosot umat, maka udah nggak ada lagi adab dalam hidup. Udah nggak lagi adab. Kenapa? Salaman begini salam. Ya Allah. Bapaknya yang ngajarin kayak gitu. Ya kan? Orang Islam udah nggak ada adab. Islam, tapi perempuannya pakai baju, pusernya kemana-mana. Pusernya. Mending perutnya bagus, berlipet. Ente gue ya yang bilang hitam ya gue ya. Potong. Aduh. Gak ada adab. Ya, maka penting punya adab itu penting. Seorang ulama mengatakan, man laisa adab fahuwa dzubabun. Barang siapa yang nggak punya adab maka seperti lalat. Lalat kan nggak punya adab, hinggap di mana aja dia. Kecuali hinggap di badannya Rasulullah. Min hudawa bufalam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Ya, satwa-satwa yang gesit tidak lari darinya, dan lalat pun tak pernah hingga pada dirinya. Maulaya sholli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habib turja syafa'atuhu li kulli hawlin ahwali Lalat tuh hewan yang paling gak punya adab. Tapi dia punya adab di badannya Rasulullah. Selama hidup Nabi gak pernah badannya kena lalat. Gak mau lalat, wangi badannya. Tapi kalau seumpama Muhtadurin lagi makan, lalat hijau datang. Iya, lalat tuh kemana aja dia nih hinggap. Tapi ke Rasulullah gak mau hinggap. Rasulullah berdiri, gak jadi. Wangi badan Nabi itu wangi. Taruh syahakal ambar, kata Sayyidatina Aminah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika anak ini lahir dari perutku, maka satu dunia terasa tercium harum dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Beruntung antum jadi umat Nabi ini beruntung. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Rasulullah. Kemudian yang ketiga, umat nih kalau sudah rusak, nggak ada perbaikan, maka Allah akan tunda pertolongannya. Nggak ditolong sama Allah. Contohnya siapa? Bani Israel tuh sebenarnya sudah dapat makanan dari surga, namanya manna wasalwa. Rusak, bobrok, nggak mau ikut arahan baginda Nabi Musa, nggak mau ikut arahan orang-orang soleh yang mengikuti Nabi Musa. Maka mereka selama 40 tahun muter-muter di lembah Tih, nggak dapat lagi makanan dari surga. Kenapa? Allah nggak tolong lagi mereka. Bukan antum,
kita kalau sudah rusak, nggak mau ikut arahan orang-orang soleh terdahulu, maka bisa dipastikan Allah akan samakan kita dengan Bani Israel. Nauzubillah min zalik. Bani Israel itu sami'na wa asaina. Kalau para sahabat sami'na wa ata'na. Para sahabat kami mendengar, kami taat. Kalau para Bani Israel kami mendengar, kami mikir. Makanya kalau kata Mas Ridho, ojo kakean takon, wis manuto. Ya Mas ya? Ojo kakean takon manuto. Lakonono. Ojo mikir-mikir iki piye to? Ojo. Ya, paham ya? Terakhir, yang keempat, orang Islam sudah tidak ada nilainya di hadapan orang-orang kafir. Wa idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Tuh. Ketika umat ini sudah nggak ada lagi harganya di hadapan orang-orang kafir, maka Allah tidak akan berikan pertolongannya, berikan rahmatnya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ngaji malam ini Allah terima kita semuanya. Insyaallah ya. Jadi cara memperbaiki umat yang merosotnya apa? Tadi? Apa ada 3? Coba ulangi yang nyatet Bro Ivan. Cara memperbaiki umat ini yang merosot itu bagaimana? Dalam kitab Lisanul Dakwah. Agama tanggung jawab saya. Agama tanggung jawab saya. Yang kedua, sama-sama umat ini dikenalkan kepada sunnah. Yang ketiga, hijrah. Tulis tuh dalam kitab Lisanul Dakwah karyanya Maulana Inamullah Al-Andalawi. Saya beli kitab ini di Nizamuddin waktu itu di India. Lisanul Dakwah. Ya. Maulana Muhammad Inamul Hasan. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah terima semuanya. Amin. Baik, ada pertanyaan kah? Silakan. Ayo. Kita di dalam tema dulu, di dalam tema. Ayo, silakan. Ini tadi kenapa umat ini merosot belum ada lanjutannya? Emang? Iya. Baru terlalu cinta dunia ya. Oh, cinta dunia ya. Terlalu cinta dunia. Kemudian yang kedua, karena meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah. 2 tuh. Hadisnya tuh yang ada di Fadil Amal. Idza azzamat ummatid dunya nuzi'a minha haibatul Islam wa idza tarakatil amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hurrimat barakatal wahyi. Wa idza 3 Mas. Wa idza ini akan berpecah belah. Ketika berpecah belah maka akan merosot menjadi umat. Insyaallah. Dah, insyaallah. Saling cela-mencela. Akhirnya sekarang kan gitu. Kiai-kiai NU dibentrokan dengan para habaib. Ya, kalau saya habaib harus kita hormati dan itu jelas zuriyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena banyak banget hadis Nabi mengatakan taraktu fikum amroini idza tamassaktum bihima lang tadilla abada. Aku tinggalkan 2 perkara kepada kalian yang kalau kalian berpegang teguh dengan sungguh-sungguh 2 perkara ini maka 3 kalian tidak akan celaka. Yang pertama, kitabullah wa sunnati, kitabku dengan sunnahku. Yang kedua, wa itrati ahli baitihi, yaitu keturunan-keturunanku. Berarti habaib itu pokoknya jangan terkesan sama kayak gitu-gitu. Insyaallah ya. Dan kita yang awam jangan iseng-iseng lihat. Ngapain lihat? Malah mumet kepala kita udah. Wes, udah ikut di ngaji plok selamat insyaallah. Ya, ikut ngaji plok selamat. Kok bisa tahu sih? Ustaz, iya, saya ikut guru-guru saya juga. Ya, siapa saya? Ya, saya hanya debu-debunya, debu-debu yang menempel di kaki, di sendal-sendalnya guru-guru saya. Insyaallah. Ayah, ada pertanyaan lagi? Baik, Pak Haji Ridho. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tadi sholat qadha tadi. Langsung madeg tadi. Saya memang lagi ngelakuin sholat qadha terus qadha ya. Oh ya. Masya Allah. Utang saya kan 20 tahunan dulu. Masya Allah. Jadi ngeri tadi qadha ada di
Makanya masukin neraka jahanam berarti. Itu kan kalau dulu, kalau sekarang kan tobat kan jenengan. Iya, tobat neraka jahanam enggak lah. Ya enggak loh. Aman. Maksudnya yang lalai dulunya. Kalau sekarang kan sudah memperbaiki maka aman. Hijrah udah aman, udah. Enggak aman. Ya. Surga. Pokoknya ketemu aku nanti di surga, Mas. Ya. Ketemu saya, ketemu Sang Gifari nanti di surga. Antum awas kalau ngasih syafaat saya antum. Karena di antara kita semua nih yang sudah ada jaminan surga, syafaat surga itu dari Ustaz Gifari. Lah, 30 juz 6.666 ayat ada dalam dirinya beliau. Nabi mengatakan, ya, barang siapa yang dalam hatinya ada Al-Qur'an, maka haram api neraka menyentuhnya. Maka kita berharap mudah-mudahan dapat syafaat dari Ustaz Gifari. Ustaz Gifari ini bisa kesini kenapa? Lewat Bang Alvin. Maka antum jangan lupa sama Bang Alvin juga. Insya Allah ya, Ustaz Gifari ini kita nih. Hatta tusyafa'alin nas kata Allah. Kata Nabi, ketika orang-orang masuk ke dalam surga, maka si penghafal Quran tuh ditahan dulu sama Allah. Ustaz Gifari mau kemana kata Allah? Masuk surga lah. Hatta tusyafa'alin nas. Jangan dulu. Terserah lu mau bawa siapa aja. Bawa siapa? Ini bawa sepupunya kan. Antum harusnya beruntung punya sepupunya Ustaz Gifari. Pernah dikasih hadiah nggak sama dia? Dikasih hadiah nggak? Apa dia yang minta? Apa mau nanya apa Bang Aga? Ya, makanya di antara doanya Nabi, adkhilnal jannatal firdausi bi syafaatil qur. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga Firdaus dengan syafaatnya Al-Qur'an. Kita ini nggak baca Al-Qur'an. Ustaz Gifari ini mujahadah, dia menghafal Quran 30 juz. Mujahadahnya itulah mudah-mudahan Allah terima. Akhirnya Ustaz Gifari nggak lupa sama saya terutama. Ya, insya Allah ya. Sama Amir jangan lupa, sama Amir, Bang Samun, Kodani jangan lupa, Bang Rahman. Panggil-panggil. Insya Allah ya. Mudah-mudahan kita masuk surga semuanya. Tanpa hisab, tanpa azab. Bersama Rasulullah SAW melihat zat Allah yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya insya Allah ya? Dah cukup insya Allah, udah malam. Doa untuk ayam gepuk. Mudah-mudahan Allah jaga keistiqomahannya. Allah terus berikan kemanfaatan untuk lebih banyak manfaatnya kepada banyak umat. Doa yang kedua untuk diri kita sendiri. Doa yang ketiga untuk umat. Mudah-mudahan umat ini semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadrati khususan fi hadzal majlis ngaji plo. Ikdi hawa ijana yasir lana umurana kulliha ya Allah biwasilati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita istighfar dulu, kemudian kita muji Allah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Ya hayyu ya qayyum, 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 ya rahmanu ya rahim, 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 ya hannanu ya mannan, ya hannan, ya mannan, ya hannan, ya mannan, ya hannan, ya mannan, ya hannanu ya mannan, ya hannanu ya mannan,
ya Hannan ya Mannan 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 ya Allah 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 Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idha radita wa lakal hamdu ba'da ridha Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu antal haq wa qawlukal haq wa liqa'ukal haq wal qabru haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq Allahumma laka aslamna ya Allah wa bika amanna wa alaika tawakkalna wa ilaika anabna faghfir lana ma qaddamna antal muqaddim antal muakhir la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ya Allah Tuhan kami maafkan kami ya Allah ya Allah Tuhan kami maafkan kami ya Allah kesalahan-kesalahan kami ya Allah yang disengaja maupun tidak disengaja ya Allah yang dulu maupun yang sekarang ya Allah ya Allah maafkan kesalahan-kesalahan kami ya Allah ampuni dosa-dosa kami ya Allah ampuni dosa istri kami ya Allah ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah sayangi mereka ya Allah panjangkan umur mereka yang dalam ketaatan kepadamu ya Allah panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah sehatkan badannya ya Allah istiqomahkan dalam iman Islamnya ya Allah ya Tuhan kami jagalah kedua orang tua kami ya Allah jagalah kedua orang tua kami ya Allah sebagaimana mereka menjaga kami di waktu kecil kami sampai hari ini ya Allah berikanlah hidayah kepada kedua orang tua kami ya Allah ya Tuhan kami ampuni kesalahan kedua orang tua kami ya Allah mereka melakukan dosa karena kami ya Allah mereka berbohong karena kami ya Allah mereka meninggalkan perintahmu juga karena kami ya Allah karena kami ya Allah ya Tuhan kami maafkan kesalahan-kesalahan teman-teman kami ya Allah maafkan kesalahan anak-anak kami ya Allah jadikanlah anak-anak keturunan kami anak-anak yang membahagiakan hati kami ya Allah menjadi penyejuk kedua mata kami ya Allah membahagiakan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah jangan kau jadikan anak kami sebagai fitnah dalam kehidupan kami ya Allah jangan kau jadikan istri kami sebagai fitnah dalam kehidupan kami ya Allah jadikanlah istri kami sebagai penyejuk mata kami ya Allah berikan hidayah kepada istri kami ya Allah berikan hidayah kepada istri kami ya Allah ketuk hatinya untuk senantiasa bisa mengamalkan perintahmu ya Allah jaga iman Islamnya ya Allah ya Tuhan kami titipkan iman teman-teman kami yang hadir dalam majelis yang mulia ini ya Allah jagalah majelis yang mulia ini ya
Allah. Jagalah majelis yang mulia ini ya Allah. Ya Allah, jagalah majelis yang mulia ini ya Allah. Terimalah majelis ini ya Allah. Satukan hati kami dalam majelis ini ya Allah. Ya Allah, sempurnakan iman Islam kami dalam majelis ini ya Allah. Ya Allah, pandanglah kebaikan-kebaikan kami ya Allah yang sedikit ini ya Allah. Ya Allah, buanglah keburukan-keburukan kami yang banyak ini ya Allah. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga-Mu tanpa hisab dan tanpa azab. Berjumpa dengan yang mulia Rasulullah SAW. Ya Allah, berikan afiat dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, berikan afiat dalam kehidupan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, berikan afiat dalam kehidupan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, jagalah anak-anak kami ya Allah. Kami tidak bisa menjaga ya Allah karena batasnya kami ya Allah. Ya Allah, jagalah anak-anak kami ya Allah karena lemahnya kami ya Allah. Jagalah mereka ya Allah. Kami titipkan iman Islam kami, iman Islam mereka kepada Engkau ya Allah. Jagalah mereka ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa'atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan kami, maafkan kesalahan guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kebaikan guru-guru kami kepada kami ya Allah. Ya Allah, jumpakan kami dengan guru-guru kami nanti di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, jumpakan kami dengan yang mulia Rasulullah SAW. Ya Allah, berikanlah syafaat Rasulullah kepada kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah syafaat Rasulullah kepada kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana wa habibina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu ya Hanan ya Manan itu kemarin ngaji sama Ki Ubed. Itu termasuk zikir yang masih ada terdengar suaranya di dalam neraka. Ya. Jadi di antara umat ini yang terakhir masuk neraka tuh namanya Hanan. Ya, namanya Hanan. Dia dimasukkan ke dalam surga karena dia berzikir ya Hanan, ya Manan. Ketika diazab sama Allah, dia mengatakan ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Hai yang maha lembut, lembutkanlah kami. Hai yang maha pengampun, ampunilah kami. Itu maknanya dalam ya Hanan, ya Manan. Maka disampaikan sama Ki Ubed, diperbanyak. Ya, kalau biasanya kita mungkin bacanya 100, ya Hanan, ya Manan itu diperbanyak mungkin jadi 1000. Ya insya Allah ya. Nah, ya Hanan, ya Manan salah satu zikir yang masih terdengar lantunan-lantunan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawasalna bismillah wa bil wa kulli mujahidin lillah bi alil bad ya Allah. Mohon maaf lahir batin. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bro, maafin gue bro. Insya Allah.